Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devia Alia Putri dengan NIM B2C021016 dari Prodi Pendidikan Kimia Universitas Muhammadiyah Semarang. Materi Al-Islam. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu pengertian syahadat secara bahasa dan makna. Syahadat berasal dari bahasa Arab, masdar dari syahida yang artinya dia telah memberi persaksian. Secara harfiah, syahadat artinya memberikan persaksian, memberikan ikrar setia, atau memberikan pengakuan. Sedangkan pengertian syahadat secara terminologi adalah pernyataan diri segenap jiwa dan raga atas persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, hubungan syahadat dengan hablu minallah, hablu minannas, dan hablu minal alam. Hablu minallah adalah bagaimana manusia berhubungan dengan Sang Pencipta dengan mengikuti segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Hablu minallah dilaksanakan dengan ubudiyah atau ibadah. Hablu minannas adalah konsep di mana manusia menjaga hubungan baik dengan manusia lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan bahwa keberagaman merupakan suatu keniscayaan. Namun, umat manusia diperintahkan untuk saling mengenal dan berbuat baik kepada sesama. Hablu minal alam. Hablu minal alam adalah hubungan manusia dengan alam dan lingkungan. Manusia juga diberi tugas untuk memakmurkan bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan secara tegas mengancam manusia yang berbuat kerusakan di muka bumi. Pengakuan tentang adanya Allah seperti yang diikrarkan dalam kalimat syahadat tidak akan mempunyai arti apa-apa jika tidak diikuti dengan hubungan yang tertib teratur antara manusia dengan Allah yang menciptakannya. Ingat, kita adalah makhluk sosial dan kita tinggal di bumi, tidak bisa tanpa bantuan orang lain dan tidak bisa tanpa kekayaan alam. Konsekuensi dan implementasi syahadat dalam kehidupan sehari-hari. Konsekuensi la ilaha illallah, yaitu meninggalkan ibadah kepada selain Allah dari segala macam yang dipertuhankan sebagai keharusan dari peniadaan la ilaha illallah dan beribadah kepada Allah semata tanpa syirik sedikit pun. Konsekuensi syahadat Muhammad Rasulullah, yaitu mentaatinya, membenarkannya, meninggalkan apa yang dilarangnya, mencukupkan diri dengan mengamalkan sunnahnya, dan meninggalkan yang lain dari hal-hal bid'ah dan muhdasat atau baru, serta mendahulukan sabdanya di atas segala pendapat orang. Implementasi syahadat dalam kehidupan sehari-hari yaitu selalu beribadah kepada Allah dan melakukan semua yang Allah perintahkan dan menjauhi semua larangan Allah. Tidak pernah menyekutukan Allah dengan selain Allah. Selalu meneladani Nabi Muhammad dalam setiap amalan dalam kehidupan sehari-hari dan beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah. Pengertian Tauhid. Tauhid apabila ditinjau dari segi bahasa atau etimologi merupakan bentuk kata masdar dari asal kata kerja lampau, yaitu wahada yuwahidu wahdah, yang memiliki arti mengesahkan atau menunggalkan. Secara istilah, pengertian tauhid adalah ilmu yang membahas tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa. Jenis-jenis tauhid. Jenis-jenis tauhid diklarifikasikan dalam 3 jenis. Jenis tauhid yang pertama adalah tauhid rububiyah. Rububiyah adalah kata yang dinisbatkan kepada salah satu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Rabb. Dalam terminologi syariat Islam, istilah tauhid rububiyah berarti percaya bahwa hanya Allah lah satu-satunya pencipta, pemilik, pengendali alam raya yang dengan takdirnya mematikan dari dia menghidupkan dan serta mengendalikan alam. Jenis tauhid yang kedua adalah tauhid uluhiyah. Kata uluhiyah diambil dari akar kata ilah yang berarti yang disembah dan yang ditaati. Artian tauhid uluhiyah dalam terminologi syariat Islam mengesahkan Allah dalam ibadah dan ketaatan. Jenis tauhid yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat. Definisi tauhid al-asma wa as-sifat artinya pengakuan dan kesaksian yang tegas atas semua nama dan sifat Allah yang sempurna. Lalu aktualisasi tauhid. Aktualisasi tauhid yang pertama yaitu tidak merasa hebat, tidak merasa sombong, atau tidak pun merasa takabur. Yang kedua, bersyukur. Mensyukuri segala pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti nafas, anggota tubuh, makanan, dan hal lainnya. Yang ketiga, yakin. Yakin bahwa segala yang ada di dunia terjadi karena Allah. Yakin bahwa hanya Allah yang mampu membolak-balikan hati manusia. Yang keempat, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Materi kemuhammadiyahan. Yang pertama, pengertian Muhammadiyah secara bahasa dan makna.
Menurut sisi bahasa, Muhammadiyah berasal dari nama besar Nabi dan Rasul kita yang terakhir, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ditambahkan ya nisbiyah yang berarti pengikut. Jadi secara keseluruhan, nama Muhammadiyah berarti umat atau pengikut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan menurut istilahnya, Muhammadiyah adalah sebuah gerakan Islam berupa dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Latar belakang berdirinya Muhammadiyah. Faktor yang menjadi latar belakang berdirinya organisasi Islam Muhammadiyah adalah ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan menyadari banyaknya masyarakat Indonesia yang menganut Islam dengan berbagai macam pengaruh mistik, yang merupakan dampak dari adaptasi masyarakat antara beberapa tradisi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam, serta karena adanya pengaruh negara penjajah yang datang ke Indonesia lalu mulai menyebarkan paham modernisasi Eropa, mulai dari paham individualisme, liberalisme, rasionalisme hingga sekulerisme. Kenal sosok Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan mempunyai nama kecil Muhammad Darwis. Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 1 Agustus 1868. Ayahnya yaitu Kiai Haji Abu Bakar, seorang khatib terkemuka di Kesultanan Yogyakarta. Kiai Haji Ahmad Dahlan muncul sebagai seorang pembaru. Pada tanggal 12 November 1912, beliau mendirikan Muhammadiyah, sebuah organisasi kemasyarakatan. Waktu dan tempat dilahirkannya Muhammadiyah. Muhammadiyah dilahirkan pada bulan Zulhijjah pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah atau bulan November pada tanggal 18 November 1912 Masehi, dan Muhammadiyah dilahirkan di Yogyakarta. Tujuan Muhammadiyah adalah sebagai gerakan Islam yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah dengan watak tajdid yang mendukung istiqomah dan aktif dalam melaksanakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar di segala bidang, sehingga menjadi rahmatan lil alamin bagi umat, bangsa dan dunia kemanusiaan menujunya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya yang diridhoi Allah dalam kehidupan di dunia ini. Lambang Muhammadiyah. Lambang Muhammadiyah diciptakan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di awal pendirian organisasi ini. Bentuk matahari. Kiai Haji Ahmad Dahlan menginginkan Muhammadiyah menjadi wadah yang bisa menyinari hati atau mencerahkan umat manusia melalui ajaran Islam yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Selain itu, lambang matahari juga mengandung harapan terciptanya masyarakat yang beriman, berbudi, pekerti luhur, jujur, adil, menghormati dan mencintai sesama manusia, serta beramal soleh. Tulisan Muhammadiyah. Makna tulisan ini adalah organisasi Muhammadiyah berasal dari orang-orang yang ingin mengikuti sunnah Nabi Muhammad. Dikelilingi dua kalimat syahadat. Dua kalimat syahadat yang melingkari tulisan Muhammadiyah bermakna bahwa orang-orang Muhammadiyah ingin menegakkan tauhid dan menjadi pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sinar matahari berwarna putih. Warna putih merupakan warna yang disukai Rasulullah. Selain itu, putih melambangkan kesucian dan keikhlasan para pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Unit-unit lembaga yang ada di Muhammadiyah. Majelis dan lembaga yang ada di Muhammadiyah yaitu Majelis Tabligh, Majelis Wakaf dan Kehartabendaan, Majelis Hukum dan HAM dan KKP, Majelis Pustaka Seni Budaya dan Informasi, Majelis Pendidikan Kader, Majelis Ekonomi Kewirausahaan dan Pemberdayaan Masyarakat, Majelis Pembina Kesehatan Umum dan Pelayanan Sosial, Lembaga Pembinaan dan Pengawasan Keuangan, Lembaga Penanggulangan Bencana, Lembaga Amal Zakat, Infak dan Sodakoh Muhammadiyah atau Lazismu, Lembaga Pemberdayaan Cabang dan Ranting, Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah atau Dikdasmen, dan Majelis Tarjih dan Pengembangan Pondok Pesantren. Organisasi otonomnya ada Pimpinan Daerah Aisyah, Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Pimpinan Daerah Nasyiatul Aisyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Hizbul Watan, dan Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Materi Keikatan Mahasiswa Muhammadiyahan atau ke-IMM-an. Pengertian IMM. IMM adalah sebuah organisasi gerakan mahasiswa Islam sekaligus organisasi otonom Muhammadiyah yang bergerak di bidang keagamaan, kemahasiswaan, dan kemasyarakatan. IMM yaitu Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Faktor penyebab didirikannya IMM. Sesungguhnya ada dua faktor integral yang menjadi dasar dan latar belakang sejarah berdirinya IMM.
yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Yang dimaksud dengan faktor intern adalah faktor yang terdapat dan ada dalam organisasi Muhammadiyah itu sendiri. Sedangkan faktor ekstern adalah hal-hal dan keadaan yang datang dari dan berada di luar Muhammadiyah, yaitu situasi dan kondisi kehidupan umat dan bangsa, serta dinamika gerakan organisasi-organisasi mahasiswa. Tokoh-tokoh pendiri IMM. Ketua umumnya yaitu Muhammad Zazman Al-Kindi, wakil ketuanya adalah Ahmad Rashad Soleh, Muhammad Amin Rais, Sojib Jo Marcos, Jainuddin Siala, Sofian Tanjung, dan Marzuki Usman. Sekretaris Jenderalnya yaitu Syamsu Udaya Nurdin, wakil sekretaris jenderalnya yaitu Baharan Syah Usman dan Sugiarto Kosim, bendara umumnya yaitu Abu Seri Dimyati, anggota-anggotanya yaitu Muhammad Arif, Yahya Amuhaimin, Umi Kalsum, Aida Saleh, Sukriyono, Zulkabir, Tabrani Idris, Julfaddin Hanafiyah, N. Adnan Razak, Jagin Duang Dalimunte, Muhammad Ihsan, dan Bakhtiar Ahsan. Biro Politik dan Lembaga Pengembangan Ilmu atau LPI yaitu Muhammad Amin Rais dan Yahya Amuhaimin. Departemen Penerangan yaitu Marzuki Usman. Departemen Keputrian yaitu Umi Kalsum dan Aida Saleh. Lembaga Penyiaran Islam yaitu Sudikjo Marcos. Organisasi dan kader yaitu Ahmad Rashad Soleh dan Zainuddin Siala, dan Departemen Kesejahteraan Muhammad Arif, dan Lembaga Seni dan Budaya Abdul Hadi WM. Waktu dan tempat didirikannya IMM. IMM berdiri secara lokal di Yogyakarta pada tanggal 14 Maret 1964 Masehi atau 29 Syawal 1384 Hijriah, dan menasional pada tahun 1965. 6 penegasan IMM. Yang pertama, menegaskan bahwa IMM adalah gerakan mahasiswa Islam. Yang kedua, menegaskan bahwa kepribadian Muhammadiyah adalah landasan perjuangan IMM. Yang ketiga, menegaskan bahwa fungsi IMM adalah eksponen mahasiswa dalam Muhammadiyah. Yang keempat, menegaskan bahwa IMM adalah organisasi IMM yang sah, mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan, serta dasar dan falsafah negara. Yang kelima, menegaskan bahwa ilmu adalah amaliyah dan amal adalah ilmiah. Yang terakhir, menegaskan bahwa amal IMM adalah lillahi ta'ala dan senantiasa diabdikan untuk kepentingan rakyat. TKD atau Tri Kompetensi Dasar IMM. Yang pertama yaitu keagamaan atau religiusitas. Sebagai kader organisasi yang berisikan nilai-nilai religiusitas, IMM akan memberikan penilaian tentang masalah pemahaman dan dalam kehidupan, menjadikan Islam sebagai idealitas sekaligus jiwa yang menggerakkan. Moto yang harus kita realisasikan adalah dari Islam kita berangkat atau sebagai landasan dan semangat, dan kepada Islam kita berproses atau Islam sebagai cita-cita. Yang kedua, keintelektualan atau intelektualitas. IMM berproses untuk menjadi pusat-pusat unggulan terutama dalam hal intelektual. Melalui wadah ini, diharapkan kader-kader mampu menjadi ide-ide dalam pengembangan dan pengembangan. Sebagai kader IMM, harus mampu berpikir universal tanpa tersekat-sekat oleh akusivisme. Sebagai salah satu dari kelompok intelektual yang memimpin kemajuan dalam berbagai lini kehidupan. Yang ketiga, kemasyarakatan humanitas. Dalam melakukan perubahan, tidak bisa kita lakukan dengan segudang konsep. Yang tidak kalah pentingnya adalah perjuangan mewujudkan konsep-konsep tersebut atau ide-ide perubahan. Pada fase ini dibutuhkan kerja keras, semangat, ketabahan, kesabaran, dan stamina yang besar agar tidak berhenti di tengah jalan. Yang perlu disadari dan dibangun oleh kader-kader IMM adalah mewujudkan perubahan peradaban yang berkemajuan dalam kehidupan. Trilogi IMM. Trilogi IMM ada 3 komponen, yaitu kemahasiswaan, keagamaan, dan kemasyarakatan. Kemahasiswaan. Mahasiswa merupakan bagian terpenting dalam dan merupakan jati diri. Kemahasiswaan dapat memperoleh nilai dengan intelektualitas. Intelektualitas yang dimiliki bukan hanya intelektual, tetapi intelektual yang bersandingkan pada nilai.
Melalui wadah ini diharapkan para kader mampu menjadi ide-ide dan pengembangan. Yang kedua, keagamaan. Keagamaan merupakan hal terpenting dalam kaitannya sebagai organisasi otonom dari Muhammadiyah yang mengupayakan terbentuknya Islam yang mulia. Melalui wadah ini, diharapkan para kader mampu memberikan pengalaman tentang pemahaman tentang pemikiran dan realisasinya dalam kehidupan. Yang ketiga, kemasyarakatan. Hidup bermasyarakat itu adalah sunnah Allah atas kehidupan manusia di dunia ini. Oleh karena itu, melalui wadah ini diharapkan kader menjadikan IMM trendsetter, gerakan kemasyarakatan dengan kata lain, beramal ilmiah, di mana IMM tidak menghalangi periodisasi dengan semangat kemanfaatan jariah sebagai sistem. Sekian penyampaian materi dari saya tentang Al-Islam, kemuhammadiyahan, dan ke-IMM-an. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.